Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bunda Moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Jadi hari ini kita mau belajar lagi tentang materi lanjutan dari diklat berjenjang tingkat lanjut yang sudah teman-teman ikuti dari hari pertama, ini mungkin hari ketiga ya, ketiga. Hari ini kita mau banyak berdiskusi, kita mau banyak ngobrol tentang pengembangan perencanaan pembelajaran. Wah, biasanya teman-teman kalau bicara tentang perencanaan bisa menjadi sesuatu yang pasti penuh tanda tanya, wah sulit ini Mbak. Misalnya seperti itu. Tapi apapun itu, sebagai seorang guru, kita memang harus tahu bagaimana membuat perencanaan yang sesuai dengan anak usia dini yang sedang kita asuh. Mohon izin, saya akan share screen. Semoga teman-teman masih semangat ya untuk belajar sampai hari ini, sampai nanti bisa menyelesaikan semua materi dalam diklat tingkat lanjut ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengembangan perencanaan pembelajaran, karena ini diklat lanjut. Sebenarnya teman-teman sudah mendapatkan materi di diklat dasar tentang perencanaan pembelajaran ya. Ini sebenarnya kalau berkelanjutan. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fenty Yusnia Alfasana, AMD SPD, lahir di Jogja tanggal 10 Mei di tahun 2007. Bergabung di TP Al-Furqon Kabupaten Rembang. Secara pendidikan sebenarnya tidak sengaja menjadi guru PAUD karena pendidikan yang awal memang D3 akuntansi, tapi di 2015 menyelesaikan S1 PAUD-nya dari UT. Kemudian sampai hari ini dipercaya, diberikan amanah oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Himpunan di Kabupaten Rembang. Itu nomor WA saya, email saya, siapa tahu teman-teman ingin berkomunikasi lebih lanjut untuk berdiskusi tentang pendidikan anak usia dini. Oke, semoga masih semangat ya, masih fokus dengan materi yang akan kita berikan. Jadi dalam diklat lanjut ini materi satu dengan materi yang lainnya itu saling keterkaitan, tidak berdiri sendiri tapi saling keterkaitan materi. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang strategi pembelajaran, nah ini kita akan belajar tentang perencanaannya itu seperti apa. Oke, supaya kita lebih refresh dengan materi hari ini, boleh deh kita berpendapat dulu tentang apakah perencanaan pembelajaran itu penting. Bagaimana menurut teman-teman? Mau menulis lewat rujak boleh, atau mau langsung menyampaikan silakan resen. Oke, saya sambil melihat yang di rujak ya. Beberapa sudah memberikan pendapatnya. Oke, perencanaan penting ya, karena dengan adanya perencanaan pelaksanaannya akan lebih banyak. Oke. Hambatan menyusun pasti ada dan saya yakin teman-teman bisa menghadapi itu. Dari beberapa jawaban di room chat sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa teman-teman paham perencanaan dalam sebuah pembelajaran itu adalah sesuatu yang penting, karena semua yang kita rencanakan harapannya tujuannya akan tercapai dengan maksimal. Kita ulas sedikit tentang perencanaan pembelajaran, yaitu merupakan rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang memfasilitasi anak dalam proses belajar. Jadi sebenarnya kita ini mengajak anak untuk bermain ini kita sebagai fasilitator. Ketika anak-anak bermain, mereka membutuhkan media. Mereka harus kira-kira materinya apa yang akan kita sampaikan. Kemudian ini untuk usia berapa lah, itu pentingnya perencanaan pembelajarannya. Di antaranya kita akan merencanakan bagaimana metode bermain mereka, apa yang mereka butuhkan, medianya apa, kemudian alat mainnya apa yang mereka butuhkan, kemudian bagaimana cara mereka bermain, itu semua dalam perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya sebuah perencanaan pasti akan ada tujuan. Jadi sebenarnya siapapun ada tujuan masing-masing dari itu, dari guru. Guru membuat perencanaan pembelajaran pastinya itu sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran. Seorang guru yang tidak melakukan perencanaan bisa dikatakan bingung hari ini mau ngapain ya sama anak-anak. Akhirnya apa? Pagi-pagi datang ke sekolah, apa yang ada di sekolah diturunkan. Oh, ada mainan ini turunkan, mainan ini turunkan ditata. Akhirnya seperti itu. Sehingga secara konsep juga tidak begitu jelas, secara tujuan apa yang akan disampaikan juga agak ngambang juga karena perencanaannya
tidak pasti. Kemudian bagi seorang pengelola lembaga, perencanaan akan menjadikan dukungan kepada guru untuk melakukan penyusunan perencanaan pembelajaran. Artinya apa yang akan dilakukan oleh guru dalam sebuah perencanaan itu membutuhkan perangkat yang harus mendapatkan dukungan dari pengelola. Misalnya secara sapras, secara alat mainnya, medianya, tempatnya, itu harus ada dukungan dari pengelola. Kemudian sebagai terkait dengan pemangku kepentingan yang terkait, perencanaan pembelajaran juga penting karena keputusan apa yang akan diambil dengan adanya perencanaan ini, mungkin ada kekurangan, harus ada pembinaan ataupun penilaian terhadap guru ataupun pengelola, kemudian dilakukan pemantauan. Nah, itu penting karena harus memberikan dukungan juga bagi pemangku kepentingan terkait. Itu bisa mungkin ketua yayasan atau mungkin secara kedinasan, itu bisa masuk dalam kategori pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, bahwa perencanaan pembelajaran itu semua pasti ada fungsinya. Kita sebagai guru PAUD, kita punya tugas menstimulasi kompetensi inti atau kompetensi dasar untuk anak-anak. Teman-teman pasti sudah tahu, kita nggak perlu bahas apa itu KIKD, insya Allah semuanya sudah tahu. Kita akan menyampaikan itu kepada anak-anak, tapi dengan bahasa bermain, menstimulasi, ya, menstimulasi. Jadi anak-anak mudah menerima materi yang akan kita sampaikan. Kemudian fungsi dari perencanaan itu sendiri adalah bisa sebagai indikator, ya, sebagai indikator keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Jadi kalau kita membuat perencanaan pembelajaran itu harus bermakna, tidak istilahnya sia-sia, nggak nyambung deh sama misal usianya anaknya 2-3, kita memberikan perencanaan yang terlalu sulit, akhirnya seperti sia-sia begitu saja, tujuannya tidak menjadi tercapai. Kemudian ketika teman-teman melakukan perencanaan yang bagus, otomatis di situ akan ada alat dan bahan yang diperlukan untuk bermain. Kemudian ada juga secara materi, muatan materi yang akan disampaikan selain kompetensi dasar, teman-teman bisa masukkan tentang pengetahuan, life skill, keterampilan, atau mungkin muatan lokal yang ada di lembaga teman-teman masing-masing. Itu bisa disampaikan dalam proses bermain. Nah, tapi jangan lupa ketika teman-teman melakukan perencanaan pembelajaran ada rambu-rambu yang memang harus dipatuhi. Teman-teman paham tentang STTPA bahwa itu sebagai hasil akhir dari sebuah program PAUD. Teman-teman baca STTPA-nya di mana? Kembali lagi kepada Permendikbud. Kemudian paham juga bahwa kompetensi dasar itu adalah capaian hasil dari pembelajaran. Memang berproses dulu untuk mencapai kompetensi dasar yang ingin kita capai. Kemudian ada lagi yang harus kita perhatikan, yaitu materi pembelajaran itu sebagai muatan memperkaya pengalaman anak. Nah, jadi kita ini ngajak anak bermain supaya anak-anak dapat pengalaman yang lebih banyak. Anak-anak bisa belajar eksplorasi, menemukan hal-hal baru, menemukan konsep-konsep baru. Misalnya seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang mungkin juga menarik, yaitu tentang tema. Tapi jangan lupa bahwa tujuan kita bermain dengan anak-anak bukan pada tema, tapi pada pencapaian kompetensi dasar. Oke. Sebelum masuk slide yang berikutnya, ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya atau mau sharing? Oke, ada yang menulis di room chat. Oke, ya betul. Memang kadang terjadi beberapa kesulitan ketika melakukan perencanaan pembelajaran. Tapi yang terpenting adalah mencoba sebenarnya. Bahwa kita ini sebagai guru juga melakukan proses belajar. Ya, tidak hanya anak-anak semuanya. Kita juga melakukan proses belajar. Nah, sedikit mundur ke belakang, kita bicara tentang KTSP, bahwa di KTSP itu ada dokumen 1 dan dokumen 2. Saya tidak akan bicarakan dokumen 1-nya. Kita fokus pada dokumen 2. Bahwa dokumen 2 itu perencanaan ada di situ, yaitu PROSEM, RPPM, dan RPPH. Kemudian dari perencanaan itu, ketika kita sudah melakukan, pasti akan bisa memunculkan penilaian perkembangan anak. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga menarik tentang tema. Kadang beberapa teman-teman memang masih berkutat dengan tema, masih yang menjadi tujuan utama adalah tema, padahal bukan itu. Yang ingin kita capai adalah kompetensi dasar. Artinya
ketika dalam satu hari ada anak yang tidak masuk, kemudian kita tidak bisa mengamati kompetensi dasarnya, tidak perlu khawatir. Ini nanti bisa kita temukan di hari-hari berikutnya. Tidak perlu istilahnya ngedrill permainan yang kemarin tidak dilakukan karena anaknya tidak masuk. Kalau itu masih kita lakukan, berarti kita masih menganggap bahwa tema itu adalah tujuan utamanya. Padahal tidak. Sekali lagi, tema bukan tujuannya. Bisa kita katakan bahwa tema itu adalah pembungkus supaya materi itu menjadi manis, supaya lebih menarik. Ketika teman-teman mencoba membedah sebuah tema, bisa dibuat daftar temanya. Kemudian ingat juga bagaimana tentang prinsip-prinsip memilih tema. Tidak berat, sederhana, menarik, itu saya rasa teman-teman sudah di luar kepala. Kemudian yang ketiga itu tema bukan tujuan pembelajaran. Jadi tema itu pun bisa teman-teman variasikan, teman-teman rubah sesuai dengan kebutuhan lembaga. Kemudian juga tidak perlu dipaksakan, karena ketika kita ingin menyampaikan sebuah tema, konsekuensinya adalah alat dan bahan yang harus disiapkan. Ketika teman-teman tidak bisa memenuhi alat dan bahan, otomatis temanya tidak bisa diangkat atau mungkin terlalu susah ya. Apalagi ketika tema itu tidak dekat dengan anak. Kemudian anak-anak jarang ketemu, teman-teman harus membawakan media yang bisa membuat anak-anak tahu tentang tema itu. Jadi tema bisa diulak-ulik ya, diutak-utik sendiri sesuai dengan lembaga, dan bisa dimasukkan juga muatan-muatan lokal di daerah yang pasti itu akan lebih menarik. Dan itu dekat dengan anak dan lebih mudah diterima. Tinggal dikemas aja yang cantik supaya anak-anak menjadi tertarik. Oh, ada juga yang insidental. Jadi sebenarnya misalnya ada kejadian khusus di saat itu, wah ini kayaknya kalau diangkat seru nih, langsung saja kita masukkan dalam permainan anak-anak. Nah, jadi dari diskusi kita di awal sampai ini tadi, bisa kita simpulkan bahwa pentingnya perencanaan pembelajaran itu apa? Ketika kita sudah melakukan perencanaan, diharapkan pembelajaran itu akan mencapai keberhasilan. Sempurna mungkin tidak bisa, karena kita kadang tidak tahu apa yang terjadi ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran, meskipun sudah direncanakan. Tapi minimal ketika kita merencanakan, kita punya tujuan yang akan kita capai, dan kita punya harapan yang besar bahwa yang kita rencanakan ini akan mencapai sebuah keberhasilan. Kemudian yang kedua, pentingnya perencanaan pembelajaran bisa digunakan sebagai refleksi. Refleksi bagi siapa? Refleksi bagi kita sebagai guru, refleksi untuk anak-anak melalui penilaian. Artinya ketika taruhlah dalam satu kelas ada 5 anak, kita lakukan proses pembelajaran, 5 anak ini hasilnya belum tentu sama. Nah, dari sini kita bisa mengevaluasi, oh si A ternyata masih butuh ini, si B butuh ini, si C ada kekurangan di sini, si D sudah bisa ini, oh yang itu sudah bisa, capaiannya sudah macam-macam. Bagi guru, kemudian guru bisa mengevaluasi dirinya sendiri ketika saya sudah buat perencanaan seperti ini dengan media alat main yang luar biasa, kenapa anak tidak tertarik ya? Misalnya seperti itu. Ketika dikaji ulang, ternyata saya memfasilitasi anak-anak tidak sesuai dengan usianya, anak-anaknya menjadi berat untuk menerima, atau mungkin permainan saya terlalu jadul, terlalu tidak menarik sehingga anak-anak nggak mau untuk main. Kalaupun main ya secukupnya saja, misalnya. Jadi kembali lagi, jangan takut teman-teman untuk berkreasi dengan perencanaan pembelajaran sesuai dengan di lembaganya masing-masing. Utak-utik temanya supaya lebih menarik dan kita bisa mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di diri anak-anak. Oke, terima kasih, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang pengembangan perencanaan pembelajaran. Semoga diskusi hari ini bisa menambah keilmuan teman-teman dalam melaksanakan pembelajaran di lembaganya masing-masing. Kalau nanti masih ada sesi tanya jawab, saya kembalikan dulu kepada moderator, nanti bisa dibantu. Kemudian mohon maaf kalau ada kata-kata yang memang tidak berkenan atau kurang berkenan, waktu yang membatasi sehingga tidak bisa memberikan materi yang lebih banyak lagi. Teman-teman tetap belajar sendiri dari sumber manapun, berdiskusi dengan teman-teman itu akan menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya sampai hari terakhir nanti kita di kelas. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan.